Mulai ya, Reo. Mulai ya, Rek. Iya, tidak dimulai, baik. Nggak apa-apa. Hah? Mulai nggih, Mbak? Mulai aja. Nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan diskusi ini mengenai pelatihan desain grafis yang semoga berkah. Amin. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita jalan dari gelap gulita menuju jalan terang benderang, yakni dinul Islam. Baik, kali ini perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Sain Saputro selaku pembawa acara, selaku juga kepala departemen Litbang di IMAG. Saya akan membacakan susunan kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua IMAG Mbak Oktavia Kurniasari, dan yang ketiga pemberian materi mengenai desain grafis oleh Bang Faik. Dan yang berikutnya habis itu sesi tanya jawab, dan terakhir penutup serta foto bersama. Baik, sebelum memulai acara kegiatan ini, mari kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kelancaran. Amin. Selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Ikatan Mahasiswa Gresik Jabodetabek kepada Mbak Oktavia Kurniasari, dipersilahkan. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa Gresik IMAG Jabodetabek, yang saya hormati Mas Faik ya, Mas Faik sebagai pengisi pemateri kita pada malam hari ini, dan yang saya sayangi seluruh peserta pelatihan pada malam hari ini. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus IMAG Jabodetabek, lebih khususnya kepada Departemen Litbang yang sudah menyelenggarakan diskusi bulanan kita. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Faik ya. Terima kasih banyak Mas karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri kita pada pelatihan kali ini. Dan harapannya nanti ya, mungkin dengan adanya pelatihan desain grafis ini, karena pengurus IMAG Jabodetabek ini masih kurang Mas Faik, masih kurang dalam skill desain grafisnya gitu. Jadi kalau yang bagian desain ya itu aja gitu, paling enggak ya Tutik, kalau enggak si Alvin gitu. Jadi saya berharap nanti dengan adanya pelatihan ini, jadi masing-masing departemen tuh nantinya bakalan bisa gitu buat desain gitu. Bahkan saya pengennya semuanya bisa desain gitu, biar nanti kalau misalnya kita ada acara mendadak atau ada event apa-apa gitu, biar kalau misalnya
yang tim desainnya lagi repot atau apa gitu, nanti yang lainnya bisa membantu gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya ini kan di tiap departemen kan mungkin ada agenda masing-masing kan ya. Jadi nanti biar bisa bikin desain sendiri gitu ya Mas Faik ya, nanti mohon dibimbing, mohon dilatih, dan nanti saya berharap teman-teman IMAGE nanti tanya ya kalau memang nggak bisa atau apa gitu, biar nanti adanya pelatihan ini tuh nggak sia-sia gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Sebelumnya saya juga saya harap nanti after pelatihan ini semuanya bisa ya langsung praktek gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Mas Faik dan juga Departemen Litbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Okta atas sambutannya. Kemudian berlanjut ke acara berikutnya, ini pemaparan materi mengenai desain grafis, dan kali ini akan saya serahkan kepada moderator dalam diskusi ini, yakni Nabilatur Rahmah. Kepadanya dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara kita, Kak Sahin, yang telah mempersilahkan saya, yang telah memberikan saya kesempatan untuk memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Ketua IMAGE Jabodetabek, Mbak Okta, yang terhormat Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan, Kak Sahin, dan tidak lupa seluruh peserta pengurus IMAGE Jabodetabek yang insya Allah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang telah meluangkan waktunya, yang telah berkenan untuk membagi ilmu kepada kita semua, Bang Faik Langgeng Paneduh. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Pewara. Izinkan saya untuk kali ini kembali memperkenalkan diri. Saya Nabilatur Rahmah, mahasiswi UN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sebagai Sekretaris Departemen Litbang yang akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya di era digital seperti sekarang ini, memiliki skill sebagai seorang graphic design sangat dibutuhkan karena hampir semua teknik dalam periklan menggunakan bidang keilmuan desain grafis. Begitu juga dengan ketika kita memperkenalkan kegiatan kita kepada orang lain, nah itu diperlukan pamflet ataupun desain grafis. Untuk itu, pelatihan desain grafis ini sangat penting untuk menunjang berbagai macam keperluan kegiatan kita. Nah, untuk menciptakan sebuah hasil karya desain yang bagus bukanlah sebuah hal yang mudah. Tentunya apalagi bagi teman-teman atau bagi kita sendiri yang tidak memiliki background pendidikan yang sesuai dengan bidang keilmuan ini. Namun teman-teman semua, khususnya anggota IMAGE pada malam hari ini yang bergabung pada diskusi kali ini, tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena semua bisa belajar desain grafis lewat pelatihan pada malam ini, insya Allah. Semua materi yang akan diberikan dalam pelatihan ini diberikan dari dasar ya, dari nol, sehingga cocok untuk pemula seperti kita. Nah, sebelum saya berikan kepada narasumber di sini, saya akan membacakan CV atau kurikulum kita dari narasumber kita. Jadi, Bang Faik Langgeng Paneduh ini lahir di Jakarta pada tanggal 15 Januari tahun 1999. Nah, beliau ini seorang yang memiliki skill dan kemampuan dalam bidang desain grafis, terutama kemampuan dalam menggunakan aplikasi berbasis vektor seperti Affinity Designer dan CorelDRAW dengan sangat baik. Selain itu, beliau juga menyukai tantangan baru dan sangat antusias terhadap tugas dan pekerjaan. Nah, untuk pendidikannya, dari tahun 2010 sampai tahun 2013, beliau bersekolah di Madrasah Sanawiyah Mu'allimin Muhammadiyah YK. Kemudian berlanjut pada tahun 2013 sampai 2016 di Sekolah Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah YK. Dan melanjutkan pendidikannya di UN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016 hingga 2021 ini.
Nah, untuk pengalamannya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini tidak saya bacakan semuanya ya, karena takutnya nanti memakan banyak waktu. Nah, beliau ini dari tahun 2018 sampai 2019 sebagai Departemen Desain Komunikasi Visual di bidang Kominfo Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian di tahun yang sama pula sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat Syariah dan Hukum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Dan di tahun 2020 pelatihan bimbingan teknis atau BIMTEK di mediasi dan litigasi Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Kak, manggilnya Kak, Bang, atau Bapak nih ya? Bebas, bisa Mas, bisa Bang, bisa Kak. Nama doang juga nggak apa-apa, boleh. Ya, Bang, baik. Selamat malam Bang Faik. Ya, selamat malam Mbak Nabila. Ya, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kabar teman-teman juga? Alhamdulillah. Teman-teman, bagaimana nih kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh bahagia ya. Baik, ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Bang Faik. Untuk itu kepada Bang Faik, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua IMAG Jabodetabek, Mbak Oktavia Kurniasari, kemudian juga kepada Departemen Litbang IMAG Jabodetabek, Mbak Nabila Turrohmah, juga teman-teman dari IMAG atau Ikatan Mahasiswa Gresik ya, yang ada di Jabodetabek. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mengundang saya dalam acara diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya ini saya mau tanya dulu ke teman-teman, enaknya, ini kan pelatihan desain grafis ya, biar teman-teman nyaman juga, lebih enak kita mau ngebagi teorinya berapa persen, atau mungkin teori doang, atau nanti akan ada praktiknya juga gitu. Bagaimana teman-teman? Sama praktek. Praktek juga bisa, separuh teori, separuh praktek. 50-50. 50-50 aja nggak apa-apa. Atau mungkin nanti 50-50 aja berarti ya. Mungkin 50%-nya nanti teori umum dari desain grafis, kemudian nanti 50%-nya kita praktek untuk mengenal tools-tools atau tombol-tombol apa saja yang digunakan di Canva gitu. Gimana teman-teman? Iya, boleh Kak. Boleh Bang. Bang, gitu aja. Siap. Nanti outputnya dapat. Sebelumnya mohon maaf nih, sinyal saya jelek nggak ya di sana? Macet-macet kita atau gimana? Tidak Bang, lancar. Lancar. Bagus Bang, Bagus. lancar jaya abadi. Oke. Ini berarti langsung aja ya, saya nyampein materinya. Ini tadi kan teman-teman udah di-share ya materinya untuk PPT-nya. Mungkin biar lebih enak, yang share screen mungkin dari saya sendiri aja gimana, biar nanti kalian langsung prakteknya. Boleh Bang, silakan. Ini masih nggak bisa share screen. Coba jadiin co-hostnya. Bang Faik jadiin co-host yang megang apa? Yang megang Zoom-nya. Coba deh. Ini udah bisa ya?
belum masuk. Gimana? Udah masuk belum teman-teman? Udah Bang. Oke, udah ya. Eh, untuk moderator juga mohon diingetin biar nggak kelamaan, mungkin kisaran 10-15 menit aja ya untuk teori, karena praktiknya mungkin nanti lebih banyak kita untuk mengenal tools-tools atau tombol-tombol yang bakal kita pakai nanti. Baik Bang, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim, dasar-dasar desain grafis. Tadi untuk profil saya sudah disebutkan ya. Insya Allah teman-teman semua udah kenal. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung tanya aja, nggak apa-apa. Nah, pada malam hari ini untuk materi, kita kurang lebih akan ada 3 ini. Yang pertama dasar, kemudian yang kedua elemen yang ada di dalam desain grafis itu apa aja, dan yang ketiga nanti kita akan praktiknya. Oke, yang pertama dasar-dasar desain grafis. Pertama-tama apa sih desain grafis itu? Teman-teman ada yang tahu nggak desain grafis itu apa? Belum pada tahu kayaknya Bang. Monggo nggak apa-apa, teman-teman juga kalau mau di unmute juga nggak apa-apa. Jadi sembari saya nerangin, kalau langsung ada yang mau ditanya juga nggak apa-apa. Biar langsung interaksinya 2 arah gitu ya. Oke. Berarti ini nanti di sesi terakhir tidak ada sesi tanya jawab gitu ya Bang. Jadi dalam diskusi ini kita langsung ada dua Iya arah benar. gitu. Langsung aja nggak apa-apa, 2 arah. Baik. Baik Bang. Oke. Jadi desain grafis itu adalah visualisasi rancangan, gagasan atau ide mengenai bentuk, fisik, barang cetak, meliputi ukuran warna, tata letak, dan unsur-unsur tata letak, baik itu huruf, ilustrasi, dan sebagainya. Ini pengertian desain grafisnya teori banget ya. Mungkin untuk lebih mudahnya, untuk lebih sederhananya, teman-teman paham apa itu desain grafis, yaitu cara mengkomunikasikan sebuah gagasan secara visual untuk tujuan tertentu. Jadi, kunci daripada desain grafis ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah ide atau gagasan ke dalam wujud visual, yaitu dari desain grafis. Nah, untuk cakupan desainer grafis saat ini itu udah luas banget, seperti yang tadi sudah disampaikan. Sekarang apapun kesibukan kita, apapun kegiatannya, pasti dibutuhin yang namanya desain gitu ya. Dan bahkan sekarang masing-masing dari kita pun dituntut untuk bisa desain, minimal bisa desain ya dari aplikasi Canva ini. FYI, untuk PPT ini juga saya buatnya benar-benar full semua dibikin di Canva. Jadi biar benar-benar sekalian explore dan langsung saya terapin juga, nggak cuma sebatas materi gitu. Balik lagi ke cakupan desainer grafis, di sini luas banget. Poin-poinnya diantaranya ada corporate identity, kemudian ada cover buku, layout halaman, cover CD, web interface, logo, sign system, packaging, ilustrasi, modeler 3D, desain interior, digital imaging, advertising, dan masih banyak lagi. Dan di sini teman-teman bisa lihat beberapa contoh-contoh dari cakupan desainer grafis. Yang pertama di sini ada gambar layout buku, kemudian ada cover CD, dan di sini ada tampilan web interface. Kalau ini aplikasi dari smartphone ya. Kemudian ada logo, ada packaging atau kemasan sebuah produk. Kemudian di sini ada digital imaging. Selanjutnya ada modeler 3D yang biasa dipakai sama desainer interior atau mungkin arsitek. Kemudian ada flat design dan ada advertising atau periklanan. Nah, untuk fungsi dan tujuan dari desain grafis ini sebenarnya kalau kita jabarin itu banyak banget dan mungkin nggak bisa lah kita hitung satu-satu gitu. Tapi kalau kita ambil poin-poinnya dari semua fungsi dan tujuannya, kurang lebih ada 4 poin ini. Fungsi dan tujuan dari desain grafis diantaranya yaitu kita memberikan gagasan atau ide dengan bentuk sebuah keindahan atau rasa seni atau sense of art gitu ya. Jadi supaya ide atau gagasan kita
bisa dilihat secara visual oleh orang-orang dan lebih menarik gitu, lebih indah. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi atau tujuan yang kedua yaitu fungsional, baik dari segi ekonomis, komersial, dan informatif. Nah, maksud dari ekonomis gimana? Contoh paling sederhana gini, teman-teman kan pasti ada lah ya yang punya toko online atau minimal punya usaha sendiri jualan gitu. Atau mungkin ada yang udah bisa menyediakan jasa. Nah, teman-teman pasti kan perlu nih mempromosikan dirinya sendiri atau tokonya gitu. Salah satu cara promosi yang menurut saya menarik, paling menarik lah ya, itu pasti bentuknya video. Tapi kita perlu pertimbangin tuh, kalau kita buat video pasti kan yang pertama, kita butuh menghabiskan banyak waktu. Dan kalau kita nggak ingin menghabiskan banyak waktu, yang kedua nih, alternatifnya kita harus nyewa orang gitu ya. Nyewa orang untuk bisa jadi video editor. Atau mungkin kalau misal dari teman-teman yang mampu bisa sendiri itu lebih bagus. Nah, alternatif yang lainnya gimana kalau misal kita menganggap untuk periklanan itu menghabiskan banyak anggaran gitu untuk menyediakan video. Nah, alternatifnya yaitu desain grafis karena lebih ekonomis, apalagi sekarang bisa dilakukan oleh setiap orang, terutama dengan aplikasi Canva ini yang benar-benar praktis banget. Nah, kemudian di sini ada komersial. Komersial ya kalau misal teman-teman menjadikan kemampuan desain kalian itu sebagai pendapatan gitu. Contohnya kalian bisa bikin logo, terus kalian jualkan. Gimana? Kemudian ada teman-teman yang bisa bikin banner atau mungkin bikin poster. Itu kan sering kali kita diminta dan itu bisa menghasilkan pendapatan lebih gitu buat kita, minimal ya uang jajan gitu ya. Kemudian dari segi informatif, kita bisa menyampaikan informasi apapun dengan lebih lugas, dengan lebih jelas ketika kita membuat dengan sebuah desain yang baik gitu. Kemudian yang ketiga, secara teknis. Teknis itu contoh yang sederhananya packaging design atau desain sebuah kemasan. Karena desain sebuah kemasan itu kan benar-benar teknis banget. Ketika kita punya produk, ya minimal untuk menjadi daya tarik kita punya desain kemasan. Dan yang keempat ada komunikasi. Komunikasi ini menjadi kunci dari desain grafis karena tujuan dari desain grafis ya tadi kita bisa menyampaikan ide atau gagasan dengan sebuah simbol atau ilustrasi yang dimana bisa dicerna oleh orang lain dengan mudah. Kalau semisal tujuan daripada komunikasinya ini nggak tersampaikan, ya berarti bisa dibilang hasil daripada desainnya masih belum baik gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini buat teman-teman yang belajar gitu ya, yang belajar desain grafis. Saya pun juga masih belajar. Ini kurang lebih tingkatannya ketika kita belajar desain grafis. Dari yang paling bawah, kalau kita bikin desain, minimal kita bisa menarik perhatian. Kemudian yang kedua, tingkatan setelahnya, kita harus bisa mengikat perhatian. Loh, di sini bedanya apa antara menarik sama mengikat perhatian? Nah, bedanya kalau menarik perhatian ya orang cuma sekedar tertarik untuk melihat aja gitu. Karena ya mungkin desainnya menarik, unik, tapi setelah itu ya udah. Sedangkan kalau untuk mengikat, orang nggak hanya tertarik tapi benar-benar ingin tahu nih apa yang ada di dalam desainnya itu, apa pesan-pesan yang disampaikan. Itu mengikat perhatian. Kemudian yang paling tinggi atau mungkin yang udah benar-benar paling baik yaitu hasil daripada desain kita itu bisa berkesan bagi orang lain. Jadi orang-orang hanya dengan melihat desainnya aja itu punya kesan atau punya makna yang bisa tersampaikan. Baik, selanjutnya untuk elemen desain grafis. Nah, untuk elemen desain grafis ini banyak banget. Kita urutkan satu-satu. Yang pertama mulai dari ukuran media. Untuk teman-teman ketika ingin buat sebuah desain, pasti harus tahu dulu kan media apa yang kita pakai. Karena ukuran media itu pasti banget harus kita tahu. Kalau kita nggak tahu, kita nanti desainnya bisa asal-asalan. Misal kita bikin desain untuk
pamflet ukuran A4, tapi kita malah bikin desainnya untuk feed Instagram yang bentuknya persegi, kan nggak cocok gitu ya. Jadi kita harus paham dulu nih ukuran media. Ukuran media ini terbagi jadi dua. Yang pertama, media cetak. Nah, untuk ukuran media cetak ini menggunakan satuan ukurannya yaitu milimeter, sentimeter, inci, dan meter. Dan untuk kualitasnya diukur dengan DPI atau dot per inch. Ukuran standar cetaknya A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Untuk ukuran A5 itu ukuran yang biasa kita pakai untuk buku tulis, itu untuk ukuran A5. Kemudian untuk ukuran A4, ukuran yang biasa kita pakai untuk membuat jurnal, makalah, skripsi, dan lain sebagainya, karya ilmiah gitu ya. Dan untuk ukuran A3, teman-teman bisa sering lihat, itu ukuran kalender pada umumnya yang biasa di rumah dipajang, itu ukuran A3. Dan untuk ukuran A1 dan A2, itu yang biasa dipakai oleh pamflet-pamflet atau poster iklan yang ada di pinggir jalan. Paling gampangnya kita ngelihat poster-poster iklan rokok, itu biasanya ukuran A1 atau A2. Kemudian ada ukuran B1, B2, B3, dan B4. Ukuran B ini biasanya ukuran standar buku cetak, baik itu novel atau mungkin buku karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya untuk ukuran media digital. Untuk ukuran media digital, satuannya beda nih dari ukuran media cetak. Kalau untuk media digital, satuannya pixel. Dan untuk kualitasnya diukur dengan PPI atau pixel per inch. Nah, ukuran standarnya, kalau untuk ukuran media digital, kan kita biasanya media digital apa aja sih di sosial media kan? Ya ada Instagram, baik itu feed maupun story, kemudian ada Facebook, header-nya, kemudian ada story atau snap WA, dan masih banyak lagi. Nah, untuk ukuran standar feed Instagram kan biasanya 1:1. Dan untuk ukuran standar lainnya, di sini ada 3:2, 4:2, dan 16:9. Nah, kalau teman-teman yang biasa bikin story yang menarik, nah ukuran 16:9 ini ukuran yang paling pas, karena ukuran layar smartphone zaman sekarang biasanya standarnya ukuran 16:9. Begitu pula dengan ukuran layar laptop maupun layar PC. Selanjutnya ada titik, garis, dan bentuk. Kalau kita mau ngebuat desain, pasti nggak akan lepas dari 3 unsur ini. Karena dari kumpulan titik, kita dapat kembangkan menjadi sebuah garis. Dan dari garis, kita dapat kembangkan lagi menjadi sebuah bentuk. Lanjut, ini yang nggak kalah penting buat teman-teman yang belajar desain grafis, yaitu tipografi. Apa sih tipografi itu? Jadi tipografi adalah seni bagaimana kita memilih dan menata huruf pada ruang untuk menciptakan kesan khusus. Dengan pemilihan dan penggunaan tipe huruf yang tepat, maka komunikasi akan lebih efektif. Mudahnya tipografi adalah menata dan seni untuk memilih dan menata huruf agar supaya pesannya lebih enak disampaikan gitu, lebih enak untuk diterima. Bicara tentang tipografi, teman-teman harus paham 2 hal ini nih. Yang pertama ada typeface dan yang kedua font. Typeface itu adalah satu set atau lebih font yang masing-masingnya memiliki fitur desain umum yang karakteristiknya sama. Contoh dari typeface di sini ada serif, kemudian sans serif, ada script. Sedangkan untuk font adalah suatu kumpulan huruf, angka, atau simbol yang memiliki karakter tertentu. Dan font di sini merupakan maaf barusan keluar ya. Share screen-nya nggak muncul, Bang. Oke. Iya.
Udah muncul belum? Udah Bang. Sudah Bang. Oke, udah ya. Teman-teman kalau misal ada yang mau langsung ditanyain nggak apa-apa, mungkin saya juga jelasinnya kecepatan gitu kan, biar langsung kalau ada yang kok ini kurang jelas ya tanyain aja, nggak apa-apa, biar saya jelasin cepet, biar nanti cukup untuk praktiknya gitu. Pasti paham nih, suka nyari-nyari font yang menarik gitu kan, dan biasanya kalau nyari di Google ketemunya koleksi-koleksi font dari web Dafont. Nah, dari web Dafont itu kita bisa melihat banyak banget font-font menarik dan kita bisa unduh secara gratis. Di sini saya kasih lihat contoh web Dafont-nya ya, teman-teman yang biasa sudah tahu banget nih sama web ini. Nah, di web Dafont ini teman-teman bisa download langsung fontnya secara gratis, walaupun ada yang berbayar juga gitu. Balik ke materi typeface dan font tadi, untuk typeface bisa kita lihat di atas ini nih. Di atas ini, inilah yang namanya typeface, atau jenis-jenis atau kategori daripada font. Kita tinggal pilih kategori apa yang kita mau. Misal kita ingin cari font yang kategorinya tulisan tangan. Cari di kategori script. Nah, kita pilih salah satu kaligrafi. Kita tunggu. Nanti akan muncul font-font di bawah di sini yang sudah tersedia. Itu font-font yang berjenis atau berkategori sebagai script atau tulisan tangan atau tulisan sambung. Di sini banyak banget gitu ya. Teman-teman tinggal download. Tapi ini mungkin jadi catatan buat teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan font dari web Dafont ini, cari yang benar-benar gratis. Karena nggak semuanya font bisa dipakai secara umum untuk komersial gitu. Karena semua font yang tersedia di web Dafont ini hanya bisa digunakan sebagai personal atau kebutuhan individual aja, nggak bisa dikomersialkan. Kalau kita gunakan untuk komersial, misal kita buat fontnya jadi salah satu logo, maka itu bisa berbahaya. Kalau semisal dari pembuat fontnya tahu kalau font dia dipakai untuk sebuah logo, dia bisa nutup kita ke depannya. Jadi kita harus hati-hati banget nih. Halo. Ke typeface dan fontnya. Nah, di sini contoh daripada typeface dan font. Di sini ada tulisan serif, sans serif, dan script. Tiga yang di atas ini disebut typeface atau kategori dari font. Bisa kita lihat di sini contoh-contoh daripada kategori font. Untuk serif mempunyai ciri khas di ujung hurufnya itu tajam atau lancip dan memberikan kesan klasik. Jadi kalau teman-teman butuh desain dan ingin kesan yang disampaikan adalah kesan klasik atau kuno, teman-teman bisa pilih typeface serif gitu. Untuk fontnya, salah satu contoh yang saya taruh di sini adalah Times New Roman, yang teman-teman pasti udah tahu semua font ini gitu. Kemudian untuk sans serifnya, di sini bisa kita lihat hurufnya memiliki karakteristik lugas, simple, modern. Nah, kalau teman-teman pengen buat logo yang memang kesannya modern, bisa teman-teman buat logonya dari huruf-huruf yang berkategori sans serif ini. Contoh fontnya yaitu adalah Open Sans. Kemudian yang ketiga di sini ada script. Kalau teman-teman pengen buat desain dan ingin ada tulisan yang lebih dinamis, nggak kaku seperti sans serif atau serif, nah pilihan script lah ini pilihan yang tepat. Salah satu contohnya Lobster. Tulisan tangan ataupun tulisan sambung juga termasuk di dalam kategori typeface script. Nah, teman-teman silahkan nih dinyalain aja, di unmute, karena
kalian teman-teman bisa jawab, saya akan memberikan pertanyaan ke teman-teman dan teman-teman bisa langsung jawab ke sini. Untuk belajar pemilihan font yang baik ya, di sini saya kasih 2 contoh. Ada tulisan Yummy dengan 2 font yang berbeda. Silahkan teman-teman kira-kira kalau teman-teman ingin buat desain yang menarik untuk sebuah makanan, kira-kira lebih cocok tulisan yang sebelah kiri atau tulisan yang sebelah kanan? Kiri, Bang. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Alasannya kenapa tuh? Karena kesannya tidak selalu kaku gitu, Bang. Benar. Lebih Karena gemes kesannya juga. lebih, ya benar. Yang Lebih pertama menarik, tadi Bang, dan nggak kaku ya. Terus yang lain? lebih menarik, Bang, dan kelihatan nggak monoton kalau pakai itu font yang sebelah kiri. Oke, betul. Berarti untuk makanan, berarti lebih menarik yang sebelah kiri ya. Karena kesan yummy-nya lebih tersampaikan gitu ya. Oke, saya kasih contoh kedua nih. Seandainya kalian diminta buat tulisan infografis atau sebuah desain yang terdapat info-info atau pesan-pesan penting di dalamnya. Kira-kira tulisan mana yang lebih cocok atau lebih pas? Tulisan yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Sebelah kanan, Bang. Kanan. Yang kiri, Bang. Yang kanan dong. Yang kiri. Yang kiri apa yang kanan nih? Ada yang jawab Kanan. kiri, ada yang jawab kanan. Yang kiri, Bang. Kanan. Yang kiri sih Bang sih. Kalau untuk infografis, benar kata yang tadi mayoritas bilang sebelah kanan ya. Alasannya kenapa, Bang? Nah, kalau untuk untuk desain informasi atau infografis, jadi benar-benar yang lebih tepat itu sebelah kanan. Alasannya, karena untuk infografis biasanya kan diletakkan di tempat-tempat umum atau di ruang publik gitu ya, di mana semua orang bisa langsung baca dan langsung paham. Nah, kalau kita pakai font yang sebelah kiri, enggak semua orang bisa sekali lihat langsung ngebaca tulisannya apa gitu. Walaupun ini fontnya bagus ya. Font yang sebelah kiri ini font yang sama dengan font Yummy sebelumnya. Fontnya bagus gitu. Cuma kalau untuk penggunaan infografis, bisa jadi font yang tadi ini kurang tepat. Bisa dibilang font yang walaupun sederhana, tapi lebih baik penggunaannya. Oke, lanjut contoh ketiga nih. Kalau teman-teman pengen ngucapin ulang tahun pakai desain gitu, kira-kira tulisan mana yang lebih cocok? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Yang kanan, Bang. Yang kanan. Kanan. Yang kanan. Oke, benar ya. Udahlah, bisa pilih-pilih kalau buat desain kira-kira tulisan mana yang menarik atau font apa yang menarik gitu. Sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Nah, lanjut. Ini juga contoh dari penggunaan font. Di sini saya kasih 2 contoh yang sama dengan 2 font yang berbeda. Untuk di sebelah kiri, saya hanya menggunakan cuma menggunakan variasinya bold dan reguler atau biasa. Di sini ada yang bold dan di sini ada yang tulisan reguler atau tipis, tulisan yang biasa. Dan di sebelah kiri ada tulisan-tulisan yang dipakai dengan varian font yang sangat banyak. Kalau untuk infografis, teman-teman kira-kira cocok yang mana, sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri, benar ya. Seperti yang tadi udah disampaikan sebelumnya, untuk infografis, poin utamanya orang-orang bisa baca dan bisa nangkap pesan yang disampaikan dengan cepat. Kalau sebelah kanan bisa jadi orang-orang mikir dulu, ini tulisannya apa sih gitu kan. Dan kalau kita lihat sebelah kanan ini nggak konsisten penggunaan fontnya. Salah satu tips nih ya, kalau teman-teman buat desain, jangan pakai lebih daripada 2. Pakai 3 font itu udah kebanyakan banget. Karena
nanti kelihatannya malah berantakan. Satu font atau 2 font aja itu udah cukup untuk melihat variasinya gitu. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kanan, ini fontnya banyak banget. Yang pertama ini ada 1, dan ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, keempat, wah udah ada 4 jenis tuh ya. Ini juga 5. Jadi udah kebanyakan font di dalam satu desain. Oke, lanjut. Warna kalau kita buat desain harus paham juga warna yang perlu kita gunakan itu cocoknya apa. Karena warna ini dapat memperkuat kesan yang hendak disampaikan. Nah, sebelum saya jabarkan masing-masing filosofi atau masing-masing kesan dari setiap warna, teman-teman harus tahu nih, tuh format warna digital dan apa itu warna cetak. Nah, untuk teman-teman, kalau ingin desain di sebuah media yang hasilnya media digital, alias hanya untuk dilihat di HP atau dilihat di laptop, itu teman-teman bisa pilih format warnanya yang RGB, atau kepanjangannya dari red, green, dan blue. Dan untuk format warna yang dicetak, seperti nanti kita bakal print jadi poster, banner, kita pilih format warnanya CMYK atau CM, singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, sayangnya untuk aplikasi Canva ini kita nggak bisa milih format RGB atau CMYK. Jadi mungkin ini teori CMYK atau RGB ini nggak bisa kepakai di Canva. Tapi kalau teman-teman pakai aplikasi yang lain, ini benar-benar ya, dan harus diperhatikan juga. Selanjutnya, ini filosofi atau makna dari masing-masing warna. Di sini ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Mejiku, hibi. Duh, kurang nilainya ya. Nggak apa-apa lah. Nilai nanti teman-teman bisa cari sendiri untuk maknanya apa. Nah, untuk warna merah, di sini memiliki makna atau filosofinya energi, bahaya, kekuatan, kekuasaan, gairah, keinginan, dan cinta. Inilah yang jadi alasan kenapa kalau kita ngelihat rambu-rambu atau ikon-ikon yang berupa larangan itu warnanya merah. Karena dengan warna merah aja itu udah memiliki kesan bahaya gitu. Kemudian untuk warna orange memiliki makna kegembiraan, sinar matahari, antusiasme, daya tarik, kebahagiaan, kreativitas, tekad, dan masih banyak lagi. Itu juga alasannya kenapa banyak komunitas-komunitas yang memang fokusnya di kampanye-kampanye yang sifatnya positif, itu pasti warnanya orange. Kemudian ada warna kuning yang memiliki makna kegembiraan, kebahagiaan, intelek, dan energi. Bisa kita lihat contohnya salah satu almet di universitas di Indonesia ya, ada kan yang warnanya kuning. Kalau kita lihat almet kuning, wah kesannya intelek banget gitu ya, pinter banget. Karena memang itu kesan yang ditimbulkan dari warna kuning. Kemudian ada warna hijau, maknanya alam, pertumbuhan, harmoni, kesegaran, dan masih banyak lagi. Kemudian warna biru memiliki makna stabilitas, kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, dan lain-lain, yaitu memiliki makna kekuasaan, kemewahan, ambisi, kekayaan, dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa eksplorasi lagi filosofi atau makna dari masing-masing warna. Nah, untuk jenis gambar, itu nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama ada vektor, dan yang kedua ada raster. Apa sih fungsi daripada kita mengetahui vektor atau raster ini? Nah, fungsinya untuk mempermudah kita dalam pengerjaan desain grafis. Karena untuk aplikasi desain grafis, kita harus tahu nih, basic daripada aplikasi itu vektor atau bitmap. Nah, yang pertama vektor. Apa itu vektor? Nah, vektor ini merupakan gabungan titik
Sorry, sinyalnya barusan keputus ya. Iya Bang, putus Bang. Oke, udah bisa. Belum keluar. Lanjut, untuk vektor itu keunggulannya atau kelebihannya dari segi kualitas, kalau kita zoom di aplikasinya, itu akan mengalami perubahan. Contoh daripada aplikasi berbasis vektor, ya Canva ini. Kemudian ada contoh lainnya CorelDRAW, Affinity, Adobe Illustrator. Kemudian kemudian yang selanjutnya, aplikasi yang berbasis raster atau bitmap. Nah, apa itu raster atau bitmap? Bitmap merupakan sekumpulan kotak-kotak kecil atau yang disebut sebagai pixel yang membentuk sebuah gambar. Nah, pixel ini memiliki kombinasi warna untuk kelebihan daripada raster ini, kita bisa membuat gambar yang realis. Kalau kita melihat gambar-gambar lukisan, aplikasi editor seperti Photoshop, atau mungkin teman-teman pakai aplikasi edit HP seperti PixArt, dan masih banyak lagi, itulah yang disebut aplikasi berbasis atau bitmap. Oke, lanjut ya. Ini untuk materi udah selesai, segitu aja. Silahkan teman-teman nanti eksplor lebih jauh lagi. Selanjutnya kita bakal lebih ke praktik. Nah, mohon maaf sebelumnya ya, karena untuk aplikasi Canva ini kan tersedia dua. Yang pertama tersedia di web, atau bisa kita akses lewat PC atau laptop. Dan yang kedua untuk aplikasi di HP. Sebenarnya dari kedua aplikasi yang di HP ataupun yang di web atau di PC itu sama aja. Cuma untuk dari segi tampilan ya lebih luas kalau kita pakai aplikasi yang ada di PC atau di web gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang biasa pakai HP nanti dieksplor lebih lanjut aja karena toolsnya nggak jauh beda, cuma tampilannya aja yang lebih simple kalau di HP gitu ya. Nah, untuk tampilan awal ketika kita buka Canva, tampilannya seperti ini. Nanti kita mungkin akan diminta login dulu di sini. Kita bisa login pakai email, Facebook, atau kita buat akun baru. Kemudian di sini ada menu beranda, template, jelajahi, belajar, harga. Kemudian di sini ada menu search. Nah, kita klik satu-satu ya. Yang pertama dari template. Nah, keunggulan dari aplikasi Canva ini, teman-teman kalau mau buat desain, kita nggak perlu repot-repot cari tahu ukuran medianya berapa, karena di sini udah tersedia semua. Nah, kalau teman-teman semisal ingin buat story Instagram, di sini udah ada pilihannya. Teman-teman tinggal klik, nanti langsung ke template yang udah disediakan dari Canva-nya. Dan kalian bisa pilih macam-macam yang Canva. Dan itu tersedia secara gratis. Walaupun Canva juga kalau kalian lebih bisa menggunakannya dengan bebas, Canva juga tersedia secara premium atau Canva Pro gitu ya. Itu berbayar. Kemudian di sini ada kiriman Instagram atau feed Instagram, ada kiriman Facebook, sampel Facebook, Twitter, Pinterest, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk di sini sudah tersedia template undangan, tersedia kartu, resume, kartu pos, agenda, kaos, dan masih banyak lagi. Untuk bisnis, di sini kita bisa bikin PPT, seperti PPT yang barusan saya tampilkan. Kemudian untuk situs web, teman-teman bisa lihat deh template yang sudah tersedia. Nah, kalau semisal teman-teman pengen buat desain yang ukuran yang nggak tersedia di template ini, teman-teman bisa klik di sebelah sini, di samping profil kita ya. Di samping profil kita, di sini ada tulisan. Nah, kalau teman-teman ingin custom ukurannya,
bisa tinggal klik di sini buat desain, terus klik di ukuran khusus. Di sini kita bisa pilih untuk satuan ukurannya milimeter, sentimeter, inci, atau pixel. Dan ini mungkin kekurangan daripada Canva ya. Untuk teman-teman yang ingin desain ukuran besar, kan desain maksimal 2 kali 2 meter. Itu udah ukuran maksimal. Kalau kita taruh ukuran 3 meter ya, atau 300 cm, di sini akan ada informasi bahwa ukurannya nggak bisa gitu. Contoh 4 meter deh. 400 meter. Nah, di sini langsung ada tulisnya. Dimensi harus setidaknya 1058 cm dan tidak melebihi 21166. Ya, ini pokoknya maksimal ukurannya 2 meter ya, 200 cm. Kemudian di sini ada, ini nanti teman-teman bisa explore sendiri aja karena nah, kita mau buat contoh desainnya apa nih? Dari teman-teman ada request nggak? Mau buat ukuran template-nya apa? Feed Instagram kah? Story atau apa? Instagram aja Bang, coba Bang. Instagram. Yang persegi Iya. atau story-nya nih? Story-nya aja. Story. Oke. Kita pilih ukuran yang story ya. Di sini ada cerita Instagram. Template. Di sini cerita Instagram. Mohon maaf nih kalau sinyalnya agak kurang bagus ya. Nah, ini kita tinggal pilih aja template yang udah tersedia banyak banget dari Canva-nya. Bahkan bisa dibilang teman-teman nggak perlu desain lagi sebenarnya kalau udah pakai aplikasi Canva dan pengen gunain template-nya ini. Ini tersedia secara gratis dan ada yang berbayar juga. Kalau gratis di sini ada tulisnya gratis, kalau berbayar di sini ada tulisnya berbayar tuh. Ada logo dolarnya ya, logo S. Di sini udah pilihannya banyak banget. Kalau teman-teman nggak mau repot, tinggal pilih salah satu. Nah, tapi karena kita ingin mengenal toolsnya lebih jauh, kita buat dari kosongan aja ya. Di sini kita buat cerita Instagram kosong. Abang, mohon maaf, ini Oh, ya. ada pertanyaan di kolom komentar. Ini monggo. Baik, saya Kolom bacakan. komentar. Bang, saya mau nanya, mungkin agak melenceng dari pembahasan. Desain grafis kan sudah lama dijadikan sebagai ladang bisnis, entah di percetakan, di kalangan masyarakat, atau di dunia pendidikan. Yang saya tanyakan, harga yang akan diambil dari segi desainnya itu diukur dari segi tampilan, kualitas, makna, atau dari kesulitan desainnya, Bang. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Ahmad, Afis, dan Zalim. Begitu, Bang, pertanyaannya. Oke, sip. Pertanyaan. Oke. Berarti sembari saya jawab dulu ya. Nah, untuk itu berarti untuk bagaimana kita menentukan harga ya dari sebuah desain. Sebenarnya kalau untuk menentukan harga, ya itu sebebas kita sendiri. Jadi yang menentukan kita mau dibayar mahal atau kita mau dibayar murah, ya bisa dibilang bukan klien, tapi dari kita sendiri. Kalau kita masih merasa keberatan untuk ada klien atau ada orang yang minta desain, bro, tolong dong bikinin desain, misal buat logo, dan kemudian dianya juga ngasih harga teman atau mungkin harga murah, kalau kita tolak pun sebenarnya nggak masalah, karena yang tahu nih kesulitan, kemudian kira-kira kita bisa bikinnya berapa lama, ide yang kita dapatkan itu sesulit apa, itu kan kita sendiri. Silahkan aja tentuin harganya gitu. Untuk penentuan harganya
Nah, jadi untuk penentuan harga bisa kita lihat yang pertama benar tadi dari segi kesulitan. Kemudian dari segi waktu kita butuh garapnya lama atau cepat. Semakin cepat waktu yang diminta sama klien, bisa kita kasih harga yang lebih mahal. Yang namanya ide itu kan justru yang sulitnya di situ ya. Ide itu paling sulit kita cari. Ide bahkan bisa kita cari seharian lebih. Bahkan untuk desainer logo profesional pun itu bulan gitu, 1 bulan lebih. Kalau teman-teman tahu, salah satu yang profesional di bidang logo ini kan ada Mas Rio Purba yang berdomisili di Medan. Itu dia kalau ada permintaan logo pun bisa sampai 1 bulan lebih. Untuk harga, kalau misal kalian sendiri masih bingung, kalian bisa yang menjadi patokannya 3 nih. Yang pertama waktu, yang kedua kesulitan, dan yang ketiga idenya tadi. Itu kan kalau mau cepat ya kasih aja harga yang mahal. Kalau waktunya nggak lama, kalau waktunya dikasih waktu lama dan kalian nggak merasa keberatan, ya kasih harga murah, harga yang lebih murah, relatif murah itu nggak. Saya sebenarnya ada petanya sendiri sih untuk penentuan harga itu, ada 3 sisi lah. Nanti mungkin bisa saya share. Kalau misal nanti masih kurang, pertanyaan dari teman tadi kurang bisa terjawab, saya langsung juga nggak apa-apa ya. Nanti bisa minta teman yang tadi udah dapat. Ini langsung kita balik lagi ya, teknis atau praktik dari membuat desain di Canva-nya. Nah, tampilan awal Canva kurang lebih kayak gini. Di sini lembaran kosong di mana kita naruh desainnya. Kemudian di sebelah kiri ini ada tools-tools yang sudah tersedia. Yang pertama ada template. Template di sini kita bisa cari yang tadi seperti template yang sudah tersedia. Kita tinggal pilih. Kemudian yang kedua ada unggahan. Unggahan ini foto atau video yang didesain. Di sini kita bisa unggah gambarnya. Kalau kita unggah gambar media, kita langsung unggah gambar medianya nanti bisa dari laptop atau HP kalian. Di sini saya udah ada upload. Kalau mau contoh bisa nanti. Nih, saya klik unggah media. Di sini pilihannya bisa dari perangkat, Facebook, Google Drive, Instagram, dan Dropbox. Saya pilih yang dari perangkat. Nah, misal teman-teman ingin contoh masukin gambar kurma ya. Ini yang ada di saya aja. Klik open, pilih fotonya, kemudian klik open. Di sini langsung ke upload, ditunggu aja. Ketika nanti fotonya selesai diupload, langsung tarik gambarnya ke media kosong ini. Nah, ini bisa ya langsung ditarik, terus kita bisa sesuaikan langsung ukurannya. Ini contoh aja ya, saya ambil gambar yang ada aja. Silahkan teman-teman nanti mau ngupload foto apa aja bebas. Nah, kita ngeklik gambar, di atas ini akan muncul beberapa tools. Kita klik satu-satu. Yang pertama dari efek. Di sini dari Canva menyediakan banyak efek, teman-teman tinggal keinginan, tapi efek yang tersedia di Canva ini biasanya kita membutuhkan aplikasi tambahan lagi, termasuk nanti ada background remover. Ini hanya bisa dipakai ketika kita menggunakan aplikasi Canva yang berbayar atau Canva Pro. Kemudian selanjutnya ada tools filter. Nah, di sini kita bisa pilih banyak banget filternya.
ya efek-efek yang umum dipakai di HP lah ya yang ada. Kita tinggal pilih sesuai kebutuhan dan kita bisa atur intensitas dari efeknya. Teman-teman nanti bisa cek sendiri, bisa explore sendiri. Selanjutnya di sini ada tools sesuaikan. Nah, tools sesuaikan ini kita bisa atur kecerahannya, kecerahan dari fotonya mau secerah apa, kemudian kontrasnya bisa diatur, ada saturasi, ada rona, kemudian ada buram atau blur. Jadi di sini bisa kita atur blur juga. Menurut saya ini menarik sih. Kemudian ada X-Process. Dan di sini ada vignette. Vignette itu bayangan gelap ya, bayangan gelap di tool selanjutnya di sini ada tulisan pangkas. Pangkas di sini fungsinya kita memotong gambar yang kita masukkan di dalam media. Bisa kita sesuaikan ukurannya. Kalau sudah sesuaikan, tinggal klik enter. Nah, buat teman-teman yang pakai aplikasi Canva di laptop atau di PC, untuk ngelihatnya lebih jelas kan kalau kayak gini kekecilan ya. Teman-teman bisa klik kontrol, kemudian pakai scroll zoom. Itu nanti bisa gambarnya supaya nyaman dilihat ketika desain. Oke, lanjut. Tools di sini ada tulisan balik. Fungsi dari balik ini kita bisa balik gambar secara horizontal maupun vertikal. Yang di sini ada posisi. Posisi bisa kita atur baik itu posisinya di atas, tengah, kiri, kanan, ataupun bawah. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya di sini ada transparansi. Kita bisa atur transparansinya. Selanjutnya di sini ada tautan. Tautan ini kalau kita ingin mencantumkan link di sebuah desain kita, yang bisa nanti gambar dari desain kita langsung diklik linknya gitu. Kemudian di sini ada tools kunci. Nah, fungsi kunci ini supaya objek sudah kita upload itu nggak berpindah-pindah lagi itu. Kita klik, nggak akan berpindah. Jadi hanya di tempat saja fotonya dikunci. Kemudian di sini ada duplikat. Kita bisa menduplikat fotonya. Lanjut ke tools selanjutnya. Di sini ada foto. Nah, buat teman-teman kalau misal pengen bikin desain dan bingung nyari background atau latar belakang atau foto, ya pokoknya gambar yang dibutuhin, misal teman-teman pengen bikin story ucapan Ramadan ya, ucapan marhaban ya Ramadan, butuh background masjid atau background yang bernuansa Islami. Nah, daripada kita cari di Google, baiknya kita cari yang tersedia di sini. Kita langsung search aja nih, mau cari apa, misal masjid. Dari Canva langsung menjadikan foto-foto yang nggak kalah bagus dari gambar-gambar di Google, gambar-gambar masjid. Sekedar informasi ya buat Halo Bang Faik.
Nah, sekedar informasi buat teman-teman, kalau nyari gambar itu diusahakan jangan nyari gambar di eh, apa? Jangan nyari gambar di Google. Alasannya, gambar-gambar yang tersedia di Google itu nggak tersedia secara gratis, walaupun kita bisa download sesukanya. Yang bahaya kalau eh, gambar yang kita download itu berlisensi. Lagi-lagi sama dengan font yang sebelum, ketika kita asal comot gambar dari penyedia gambar seperti Google, itu bisa jadi kita dituntut oleh yang, dan itu akan merugikan kita sebagai desainer grafis gitu ya. Alangkah baiknya kalau teman-teman pakai Canva, ya gunakan saja Canva-nya, gambar-gambar yang tersedia di Canva ini. Karena di sini udah banyak tersedia gratis dan bagus-bagus, tinggal pilih aja salah satu. Saya pilih yang ini ya. Gambarnya belum muncul. Mungkin ini jaringan saya yang jelek, jadi nggak bisa di. Oke, maaf barusan sinyalnya. Iya Bang, tidak apa-apa. Di sini sayangnya gambarnya ketika kita pilih pun nggak kelihatan ya. Coba pakai foto yang sudah diunggah aja deh. Bang, itu ada saran ya dari saudara Muzamil. Untuk praktik ini lebih baik pakai contoh gambar yang ada di galeri aja. Untuk Bang Faik jelasin aja gambar-gambar apa yang berlisensi seperti apa aja. Itu Bang.
Bentar, saya masuk lagi dulu ya. Kita buat dari Oke, lanjut. Nah, kita klik tools-nya dulu aja deh ya. Untuk praktik kita taruh foto atau naruh objeknya aja nanti setelah kita klik semuanya. Karena memang ini jaringan saya mohon maaf banget kurang bagus. Wah, bisa nih. Nggak bisa juga ternyata. Abang, mohon maaf. Mungkin tadi itu ya, karena jaringannya lagi jelek, jadi tidak membaca pesan dari saudara Ya. Muzamil. Ya, saya bacakan ulang ya, Bang. Jadi di sini Maaf banget nih. Itu juga ada salah satu saran kelemahan dari untuk praktik. oh ya, gimana? Monggo. Ya, untuk praktik kali ini lebih baik memakai contoh gambar yang ada di galeri. Jadi di sini Abang menjelaskan ada gambar-gambar yang berlisensi itu seperti apa aja, gitu, Bang. Saran dari Muzamil. Oke, terima kasih. Kita coba ya, pakai gambar yang udah diunggah bisa nggak dimasukin? Nggak muncul juga. Oh, pakai yang udah diunggah aja deh ya. Alhamdulillah ini satu bisa, walaupun yang lainnya tadi nggak bisa. Nah, terus selanjutnya di sini ada elemen. Screen. Oke, di sini ada tools selanjutnya yaitu tools elemen. Di sini teman-teman kalau butuh gambar animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, di sini bisa teman-teman cari banyak banget yang udah tersedia secara gratis juga. Walaupun lebih banyak yang bagus-bagusnya itu yang aplikasi Canva Pro atau berbayar. Di sini bisa teman-teman tarik salah satu, dan teman-teman juga bisa atur warnanya ya. Di sini ada pilihan warna. Ada warna yang memang udah tersedia di sini, color palette-nya. Dan kalau teman-teman ingin pilih warna sendiri, bisa diatur di sini. Berdasarkan kode-kode yang teman-teman, kalau mungkin udah ada kode khusus warnanya, bisa dicari di sini. Kita pilih warna Tosca. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada bentuk lingkaran, kotak, segitiga, dan lain sebagainya. Dan di sini ada bingkai.
saya mohon maaf banget nih, karena memang salah satu kekurangan dari Canva ini, ya kita harus jaringannya bagus gitu. Kita butuh jaringan internet. Beda dengan aplikasi-aplikasi desain pada umumnya yang emang udah diinstal langsung di PC, itu bisa kita pakai ya sebebasnya aja. Mungkin sembari saya nunggu ini ya, nunggu jaringannya stabil, dari teman-teman deh, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan, monggo. Baik teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang masih dibingungkan terkait desain, silakan untuk bertanya. Bisa langsung untuk mengaktifkan mikrofonnya atau ditulis di kolom pesan. Silakan. Ini kita tidak membatasi pertanyaan ya, Bang. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, disilakan saja gitu. Izin bertanya, Bang. Ya, silakan Kak Sahin. Tadi kan dijelasin desain grafis itu ada tingkatannya. Kalau contohnya yang mengikat perhatian tuh kayak gimana sih? Gitu, desain yang mengikat perhatian tuh kayak gimana gitu, Bang? Lebih detailnya. Kan tadi kan masih teori. Kalau minta tolong kalau bisa kasih gambaran contoh gitu, barangkali bisa. Mungkin itu sih desain yang mengikat gitu, mengikat perhatian. Keluar lagi ya. Halo Bang. Ini udah join lagi Kak. Enggak, tadi ada yang tanya ya. Iya. Tadi belum kedengeran ya? Halo Bang. Kedengeran nggak Bang tadi Bang? Halo? Sorry nih, putus-putus. Belum kedengeran ya berarti Iya ya ya, tadi? jelas sudah. Kak Sahin boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Baru jelas sekarang suaranya. Bentar nih Cak, soalnya materinya belum masuk lagi. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Sembari menunggu
Bang Faik join kembali. Pripun Mbak Cak Niki? Belum bisa masuk lagi ya. Nggih, dereng. Tunggu dulu. Nggih. Nanti batasin waktu aja Bella. Biar nggak kemalaman soalnya. Closing jam 9:30. Kenapa? Oke. Nggih. Oke, baik. Bang Faiknya sudah bergabung kembali. Halo, Bang. Bang Faik. Ya, Ya. Mungkin
Bang Faik itu bisa untuk sesi tanya jawab ini bisa mematikan videonya supaya jaringannya stabil, Bang. Nggak apa-apa, cukup suaranya saja. Dan untuk sesi tanya jawab ini akan kita akhiri di pukul 9:30, Bang. Jadi kita masih punya waktu 6 menit untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sahin tadi. Halo. Bang Faik dereng join malih. Gimana? Masih bisa dilanjut ah? Soalnya iki yo partisipannya mulai berkurang. Oh, ditutup aja soalnya nggak bisa gabung lagi. Berarti sampun niki, Kak. Ditutup mawon. Tutup Ya mohon. dilanjut lain waktu aja. Gak apa-apa. Nggih. Niki Oh. pakai sesi foto bersama nopo pripun? Pripun enaknya? Mau Soalnya wis tak screenshot. Mau wis walah tak ya. screenshot iku pas partisipane sekitar 16-an lah. Ya wis alhamdulillah wis. Tapi yo gak on cam. Oh Kak Popo. Tapi gak on cam. Ya wis Kak Popo Ya wis tak wis. tutup ya. Aman. Wis.
Matur suwun kabeh partisipasine. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Yo.